Swastiastu. Umat Dharma yang berbahagia, berjumpa lagi dalam Bisama, Bincang Santai Materi Agama. Kali ini kami bersama teman-teman dari Penyuluh Agama Hindu dan sebagai narasumber hadir Ibu Nengah Rasmiati, seorang penyuluh agama Hindu PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang bincang santai tentang tipat atau ketupat yang merupakan salah satu sarana yang sering kita gunakan dalam upacara keagamaan. Nih, rahajang Ibu, rahayu. Kita ngobrol santai nih bersama teman-teman. Sudah ada di depan tiang juga tipat. Kali ini karena tipat banyak sekali jenisnya, Bu. Kali ini kita tentang tipat naki niki. Tipat lepet. Tipat lepet. Ada yang pernah dengar tipat lepet yang belum pernah gunakan ini? Jarang dengar, belum pernah membuat. Sekalian kita nanti belajar buatnya nih, Bu. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Ya. Ibu boleh sedikit ceritakan tentang tipat lepet niki? Ya. Baiklah, seperti yang dikatakan di Irna tadi, ya banyak sekali jenis ketipat, tupat. Kalau bahasa Balinya ketipat, bahasa Indonesianya ketupat, banyak sekali. Ini termasuk keterampilan, ya keterampilan yang diwariskan oleh leluhur kita, ya sebagai sarana upacara. Sekarang tipat lepet. Tipat lepet ini bentuk jenisnya ya seperti ini ya, seperti ini. Namanya tipat lepet. Hampir mirip ya. dengan tipat paluh ya, Bu? Iya, hampir mirip dengan tipat paluh tapi berbeda. Berbeda, ya. Coba lihat nih, Bu. Mirip tapi tak sama. Lanang-lanang juga harus belajar ya, Bu ya? Sekarang ini tipat lepet ini kita mulai belajar dari yang memakai busung satu, karena ini satu helai memakai busungnya, janurnya. Siapkan, ini ya ada beberapa janur, yang hanya diperlukan satu, ini satu helai aja diperlukan, ya. Nah, sudah tentu nanti sebelum membuat ketupatnya, ini namanya malonya ini ya, Erna, ya. Ya laki-laki juga ingatkan istrinya nanti atau pacarnya atau adik-adiknya ya. Ini namanya malo, ini kotor, ini harus dibersihkan. Ya. Untuk mendapatkan sehelai ini ya, sudah tentu ini lidinya dihilangkan. Sudah seperti biasa itu kan, sudah biasa melakukan. Ya. Apalagi untuk adik-adik nanti, adik-adik bisa nanti memberikan kepada adik-adik yang ini harus dihilangkan malonya. Ingatkan itu. Jika Gongde nanti memberikan pemahaman kepada anak untuk belajar membuat canang kah, membuat ketupat kah, tolong ini dihilangkan malonya karena ini tidak baik. Mungkin juga butuh dengar juga ya. Pasti nanti bertemu dengan adik-adik, bertemu di masyarakat juga ya. Yang minimal nanti di keluarga masing-masing ya, Dek ya. Nah, tipat ini sebelum Ibu lanjutkan untuk mulai membuatnya, ada yang perlu ditanyakan? Nah, digunakan di mana saja nih, Bu? Oh, nah, ini. Ada yang tahu? Enggak. Oh, oh iya, nggih. Nah, tipat ini sering digunakan nggih kalau ada bayi yang sedang kepus pungsan punika nggih, tipatnya ini dipakai sebagai alat tempat pusarnya, benar kan? Ya setelah kepus nikel. Ya dari dulu penglingsir raga sarang sami mempergunakan tipat ini karena apa? Ada udara, celah-celah udara masuk sehingga tidak bau jadinya ini pusarnya nikel. Nah setelah itu ditaruh di kamar. Kemudian ada juga ketipat lepet ini dipersembahkan. Ya, ada yang di taksu ya. Menurut buku yang telah Ibu baca ya, tentang filsafat yadnya ya yang dibuat atau yang disusun oleh Dr. Andus, itu bagus, itu Sudarsano MBAMM ya, bahwa tipat lepet ini sering juga dipersembahkan atau dihaturkan di taksu. Nah, kemudian yang lainnya ada juga di masyarakat beredar. Namun Ibu belum mendapatkan itu sumbernya ya. Dia juga mempersembahkan tipat lepet ini di Penunggung Karang itu belum ibu ketemu sumbernya. Tapi itu sudah berjalan di masyarakat. Nah, sekarang mungkin itu keyakinan mereka. Nah, yang ibu temukan cuman untuk di taksu tadi, kemudian untuk di
pakai sebagai pusat nih, cuma itu saja. Nah, kemudian Cara membuatnya, Bu, Iya. sekalian nih Nggih. belajar semua Nggih. nih bareng-bareng ya. Kemudian tujuannya mengaturkan tipat ini ya. Ini tipat lepat ya. Lepat itu sama artinya kemalangan, kelepatan niraga. Nah, dengan mengaturkan tipat lepat tentu itu diisi beras ya, direbus, jangan yang kosong nanti dipersembahkan. Kalau yang kosong jadinya kulit Tipat, bukan iya, tipat lagi. bukan tipat lagi. Oke. Tentu diisi rake-rake, ya semua diisi rasmen atau kacang saur yang itu yang paling atas adalah canang. Ya. Seperti sodan gitu ya, Bu Iya, ya. seperti Tapi itu. Nah. tapi nasinya diganti dengan Iya, tipat iya, lagi. iya. Nah, itu diaturkan sebagai permohonan supaya ide yang widiwasa, ya siapa yang kita persembahkan mampu menghilangkan kemalangan kita, kelepatan kita. Di samping itu kalau dipersembahkan di takso juga dapat mempepetan mangda iraga mawibawa, ya apa yang kita dapatkan kita persembahkan sesari dari hasil kerja kita mangda mempepetan dado siki dikaring, tapi kita bekerja memperoleh sesuatu penghasilan tentu dengan taksu, ya pasti taksu yang sing mau taksu masih sing lah nah kemudian untuk itu pangbang pepetang pang mekumpul sarina merda apa jenis pikoli kang digagat ini ulian megay dicari ulian megay di hotel ulian megay di ngonor kan sapunika nah pangbang pepetang akhirin ini sari tanggal sari nekatur mangda mau mesikian itu taksu tunas makin angin nyambung ke uripane yang nyambung ke uripane. Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Atau Penasaran cara buat? Iya, Cara buatnya, Bu. Penasaran? Nah, sudah tadi ya, sudah megang satu-satu? Sudah, Bu. Ya. Megang ya, tangan kanan memegang ini ya, pangkalnya, tangan kiri di bagian ujungnya. Kemudian kita lipat ya, bentuk seperti kocong ini, seperti ini. Pegang dengan tangan kiri. Ya. Dengan tangan kiri ibu jarinya ini yang menindih. Kemudian lanjut ambil ini, nanti kita jalankan ini ya. Kita putar dia masuk dari belakang. Sini, dari belakang. Nih. Tuh. Ya. Pegang juga, begini jadinya. Dah. Lanjut, ambil ini. Pangkalnya masuk ke bagian atas. Yang ulang. Sudah ini tadi ya. Kemudian ini masuk ke atas. Ya. Kemudian lanjut sekarang ambil ini. Lewati 1, 2. Ini dilewati ya. Ntar cari di sini rumahnya. Tuh, nih. Masuk dia ke sini. Di belakang. Ini dia. Tetap dipegang ya. Tetap dipegang dengan ibu jari. Kemudian ini di belakang ya, ini di atasnya nih. Sekarang ini lagi supaya jadi tipatnya kita cari tempat-tempatnya mengunci. Nah, ini lewati 1, 2 dilewati. Masuk dia ke sini. Nah, ini dia. Kembali dia masuk. Ya. Nah, seperti ini. Jangan dilepas lagi. Masih tetap ibu jari yang megang. Sekarang cari rumah di bawah. Ini ya. Ini lagi tempatnya ngunci. Ya, masuk. Masuk. Ya, ini dia. Nah, di sini baru bisa dilepas ibu jarinya. Ya, lepas. Ini ya. Belum jadi juga. Baru segini ya. Kemudian ini di atasnya. Sekarang yang terakhir kita kunci kemana? Ya, supaya jadi, kita cari ini di sini. Ini dia rumahnya. Ini lubangnya. Dah, ini masuk ke sini. Oke, jadi tipatnya. Iya. Sebuah tipat lepet sudah jadi. Ya. Ya. Tuh. Nah, seperti ini ya.
tinggal sekarang kita rapikan supaya nanti lebih cantik kalau diisi beras, supaya berasnya tidak keluar ya. Setelah diisi beras, lalu akan direbus ya. Ya. Nah, begini nih, sudah cantik kan? Berapa jadinya sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudut. Nah, sekarang dari mana kita ngisi berasnya? Kita ngisi beras, ini ada lubang. Di sini masukkan berasnya ya. Ya, kemudian supaya berasnya tidak keluar, kita kunci. Caranya ngunci, ini masuk ke sini dia. Nih, kunci dia. Ya. Tuh, ini masih lepas. Masuk dia, kunci ke sini. Tuh. Iya. Begini, sudah jadi. Baik, terima kasih Ibu. Ilmunya bermanfaat sekali hari ini. Semoga juga bermanfaat untuk umat sedharma lainnya. Dan terima kasih juga teman-teman sudah hadir, sudah ikut meramaikan acara Bisama Bincang Santai Materi Agama kita kali ini. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati. Kita tutup bersama dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.